Standarisasi pada preparat. Standarisasi merupakan serangkaian parameter, prosedur, dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-unsur terkait pada paradigma mutu kefarmasian. Mutu dalam artinya memenuhi standar yaitu secara kimia, biologis, farmasi, termasuk jaminan stabilitas sebagai produk kefarmasian. Standarisasi ini terbagi ada analisis parameter spesifik yang mana dilakukan untuk mengidentifikasi secara kualitatif maupun secara kuantitatif suatu senyawa aktif yang berperan penting dalam memberikan efek farmakologis. Pada parameter spesifik ini yaitu parameternya meliputi uji organoleptik, uji makroskopis, dan pemeriksaan mikroskopis. Yang mana uji organoleptik ini merupakan ujian dilakukan dengan cara pengujian menggunakan indera manusia sebagai alat utama dalam pengukuran daya penerimaan terhadap preparat. Pengujian ini yaitu memberikan untuk identifikasi kebusukan, kemunduran mutu, dan kerusakan pada preparat. Uji makroskopis yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan menggunakan kaca pembesar yang mana untuk mengetahui ukuran dan warna pada preparat. Uji mikroskopis ini dilakukan untuk menentukan fragmen-fragmen pengenal sel meliputi bentuk sel, hablur kalsium oksalat, serta bentuk sel maupun jaringan khas yang terdapat pada preparat tersebut. Lalu ada parameter non-spesifik, yang mana parameter non-spesifik ini berfokus pada aspek kimia, mikrobiologi, dan fisik yang dimana akan mempengaruhi keamanan konsumen serta stabilitas massa kadar logam berat, aflatoksis, dan kadar air. Parameter ini meliputi parameter susut pengeringan, yang mana parameter ini adalah pengukuran zat sisa setelah pengeringan pada temperatur sampai konstan yang dinyatakan sebagai nilai persen. Tujuannya untuk mengetahui susut pengeringan agar dapat memberikan batasan maksimal tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Yang kedua ada parameter bobot jenis, yang mana parameter bobot jenis ini ditentukan terhadap hasil pengenceran ekstrak dalam pelarut etanol dengan alat piknometer yang bertujuan untuk memberikan batasan tentang besarnya massa persatuan volume yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat yang masih dapat dituang untuk memberikan gambaran kandungan kimia yang terdapat pada preparat tersebut. Parameter kadar air yaitu merupakan pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan dilakukan dengan cara yang tepat diantaranya itu cara titrasi, destilasi, atau gravimetri. Tujuan parameter ini untuk mengetahui batasan maksimal atau rentang tentangan besarnya kandungan air dalam preparat tersebut. Preparat farmakognosi berdasarkan farmakope. Di sini saya mengambil preparat farmakognosi berdasarkan farmakope Indonesia dengan tanaman daun kayu putih, di mana daun kayu putih atau dengan nama latin Melaleuca leucadendra folium adalah suku Myrtaceae mengandung minyak atsiri tidak kurang dari 1,60% dan flavonoid total tidak kurang dari 0,05% dihitung sebagai rutin. Identitas simplicia sebenarnya seperti yang saya cantumkan di atas. Mikroskopis dari daun kayu putih, fragmen pengenal adalah sklerenkim dengan kristal kalsium oksalat bentuk prisma, kemudian ada rambut penutup, kristal kalsium oksalat bentuk jarum, mesofil daun dengan sel kelenjar minyak, epidermis dengan sel palisade, epidermis bawah dengan stomata, berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Pola kromatografi seperti gambar di atas, di mana keterangannya
S adalah simplicia daun kayu putih, P pembanding sineol, Rf pembanding sineol 0,65, Rf1 0,11, Rf2 0,33, Rf3 0,34, Rf4 0,44, Rf5 0,50, Rf6 0,68, Rf7 0,98. Sehingga didapati rumus persen Cp kali AU per AP dikali V dikali F per W dikali 100. Pembuatan ekstrak daun kayu putih yaitu randemen tidak kurang dari 10,1%, gunakan etanol 90% sebagai pelarut. Identitas ekstraknya pemberian ekstrak kental, warna coklat kehitaman, bau khas aromatis, rasanya pahit. Senyawa identitasnya adalah seniol dengan kadar air tidak lebih dari 20,3%, abu total tidak lebih dari 8,3%, abu tidak larut asam tidak lebih dari 0,5%. Sehingga didapati rumus persen Cp kali AU per AP dikali V dikali F per W dikali 100. Penyiapan simplicia atau serbuk simplicia dari daun sirsa itu prosesnya yang pertama itu kita memilih daun sirsa yang segar dan kualitasnya yang baik. Kemudian jangan lupa dicuci terlebih dahulu daun tersebut. Setelah itu potong kecil-kecil dan dikering anginkan dengan pertolongan atau dorongan cahaya matahari, dan juga bisa mengeringkannya dengan menggunakan oven. Setelah terasa kering, daun sirsa tersebut dapat dihaluskan dengan dua cara, yaitu cara manual atau cara modern. Cara modern itu dengan menggunakan mesin untuk menghaluskan daun sirsa tersebut. Setelah itu dihaluskan, dapat disimpankan dalam wadah yang tertutup. Hal utama dalam penyimpanan simplicia itu biasanya dilakukan proses ekstraksi dari zat atau senyawa yang terdapat dalam kandungan daun sirsa tersebut dengan pelarut penguapannya. Pelarutnya tidak ada yang tertinggal, di mana kunci proses ekstraksi itu pada pelarutnya. Untuk pelarutnya umumnya biasanya menggunakan pelarut etanol. Pengawetan simplicia itu dapat disimpan dalam waktu selama 6 bulan. Sebaiknya simplicia ini disimpan dalam waktu kurang dari 1 tahun agar supaya terhindar dari kerusakan simplicia tersebut. Di mana bentuk dari simplicia yang rusak itu terdapat warnanya agak gelap. Saat dikonsumsi rasanya agak berubah dan timbul bintik-bintik putih dan abu-abu pada simplicia tersebut akibat jamur. Dan pengawet yang biasa digunakan yaitu pengawetan yang tidak mudah menguap pada proses pengawetan simplicia, di mana ada analisis serbuk sirsa, yaitu dari hasil penelitiannya dengan ekstrak daun sirsa tersebut terdapat kandungan fitokimia, dan daun sirsa tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu mengandung antibakteri, alkaloid, dan fenol, atau mudah menguap jika tidak diolah dengan hati-hati. Maka pengolahan dari daun sirsa simplicia ini diolah dengan sebaik mungkin.